pedang, para murid alam jiwa ilahi tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan jika ada lebih dari 200.000 murid Saint Soul Realm di berbagai pembuluh darah, tidak ada lebih dari 20 orang yang dapat melihat yang benar dan yang salah. Saudaraku perkasa dan akan membunuh Tan Yun. Teriak seorang murid penegak hukum. Tiba-tiba, semua murid penegak hukum semua berbicara serempak, dengan semburan suara bergegas ke langit, Tuan Saudara Perkasa, akan membunuh Tan Yun. Petik 2. Ketika para murid penegak hukum dan kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, Tan Yun berdiri di udara, pupil matanya bersinar dengan lampu merah misterius, dan tiba-tiba melihat sekeliling ke-16 Xiaquans dan 16 lampu pedang. Di bawah pandangan mata ilahi Hong Meng, hanya satu cahaya pedang dari sisi barat laut yang hanya menebas ke arahnya, sementara 15 cahaya pedang lainnya menghilang dari udara. Pada saat yang sama, dari barat laut ke bagian belakang cahaya pedang yang telah dia potong, Xiaquan berdiri di udara, menatapnya dengan senyum kejam di wajahnya. Itu adalah senyum yang menahan kemenangan, senyum yang membuat Tan Yun mati. Pada saat yang sama, 15 Xiaquan lainnya menghilang di mata Tan Yun. Tetapi di mata jutaan murid, masih ada 16 Xiaquans, 16 sinar pedang yang penuh dengan kekuatan penghancur, dan mereka mengepung dan membunuh Tan Yun. Faktanya, 15 Xiaquans dan 15 cahaya pedang yang menghilang di mata Tan Yun tidak dapat dikatakan menghilang sama sekali, karena mereka tidak pernah ada. Tan Yun dapat melihat melalui mata ilahi Hong Meng bahwa serangan Xiaquan mengandung ilusi ruang, dan gambar buatan adalah ilusi yang dikepung. Jika orang yang terkepung tidak dapat menemukan tubuh asli Xiaquan, tetapi secara membabi buta menghadapi cahaya pedang ilusi lainnya, maka salah satu dari mereka akan benar-benar memiliki cahaya pedang dan membunuh orang yang terkepung. Tan Yun harus mengakui bahwa rata-rata pembudidaya kesempurnaan besar alam jiwa suci pasti akan mati dalam pengepungan ilusi ruang Xiaquan. Dia juga mengakui bahwa Xiaquan pantas menjadi murid penegak hukum terkuat pertama, tetapi sangat disayangkan bahwa lawan yang dia temui adalah dirinya sendiri. Ketika dia bertemu dengan dirinya sendiri, dia ditakdirkan untuk mati. Berdengung, kekosongan bergetar, dan tiba-tiba, kekuatan warna-warni dari 5 elemen emas, kayu, air, api, dan tanah berdifusi keluar dari tubuh Tan Yun. Kemudian, kekuatan angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, total 11 kekuatan atribut, datang dari tubuh Tan Yun seperti gelombang ganas, dan masuk ke pedang terbang ungu di tangannya. Seni pedang pembunuh dewa pembunuh Hong Meng dibagi menjadi 4 kekuatan gaib, gangguan 5 elemen, pembunuhan 7 pembuluh darah, dewa pembunuh 9 pembuluh darah, dan dewa pembunuh Hong Meng. Di antara mereka, dewa pembunuh Hong Meng adalah kekuatan gaib pamungkas yang paling kuat. Tan Yun berpura-pura panik, dan berteriak, Hong Meng membunuh para dewa. Petik 2. Kemudian, Tan Yun memegang pedang dengan punggung menghadap tubuh Xiaquan yang sebenarnya di arah barat laut, dan menembakkan pedangnya ke arah tenggara untuk membunuh. Melihat adegan ini, tubuh asli Xiaquan dan 15 hantu tertawa penuh semangat pada saat yang bersamaan. Hahaha. Tan Yun, kamu tertipu. Bawa dia mati. Petik 2. Tiba-tiba, Xiaquan tampak terjepit, suaranya tiba-tiba berhenti, dan senyum di wajahnya langsung mengeras. Tapi melihat Tan Yun, yang semula membelakanginya, dibiarkan utuh oleh cahaya pedang di depannya. Hong Meng membunuh Tuhan. Tan Yun berbalik dengan tiba-tiba, memegang pedang di kedua tangannya, dan mengayunkan pedang dengan seluruh kekuatannya ke arah Qianzhang Jianmang yang berhenti di arah barat laut. Tiba-tiba, langit tampak menangis, dan langit tampak bergetar, dan di dalam pedang terbang ungu meledak bayangan pedang ungu berkabut yang panjangnya ribuan kaki, bayangan pedang Hong Meng. Bayangan pedang Hong Meng memancarkan kekuatan 11 atribut, dan itu menebas cahaya pedang Qianzhang seperti kilat. Dalam bayangan pedang Hong Meng yang tampaknya biasa-biasa saja, itu sebenarnya berisi salah satu kekuatan paling kuat di dunia, kekuatan Hong Meng. Boom, boom. Dalam deru cepat dan memekakkan telinga, Hong Meng Sword Shadow merobek cahaya pedang seperti 1000 kaki, dan kemudian, Hong Meng Sword Shadow tampaknya mengabaikan jarak ruang dan waktu, dan tiba-tiba turun menuju Xiaquan yang berada ribuan kaki jauhnya. Xiaquan benar-benar ngeri, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menemukan tubuhku yang sebenarnya? Dalam kepanikan, Xiaquan menemukan bahwa Hong Meng Jianying telah mengunci dirinya dengan kuat, dan tidak dapat menghindarinya,
hanya melepaskannya. Membunuh. Xia Kuan menekan kepanikan dan melambaikan 3 lampu pedang seperti kilat. Bum-bum. Dengan raungan, ketiga lampu pedang itu rapuh dan menyedihkan di bawah bayangan pedang Hongmeng, dan ketika mereka runtuh tak terlihat, bayangan pedang Hongmeng menabrak kepala Xia Kuan. Ledakan. Su. Ho. Dalam suara keras yang tajam namun mengganggu, helm hitam Xia Kuan tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pecahan terbang. Retak. Dalam suara retakan yang menusuk, armor di tubuhnya retak seperti keramik dari lehernya, dan retakannya menyebar ke seluruh armor. Engah. Xia Kuan terpancar dari kulitnya, menyemburkan darah, seperti meteorit hitam, jatuh ke meja di bawah 10.000 meter. Selama musim gugur, Xia Kuan mengalami sakit kepala, tetapi setelah helmnya pecah, kulit kepalanya retak dan tengkoraknya benar-benar retak di bawah guncangan Hongmeng Sword Shadow. Tan Yun, apa sebenarnya yang kamu gunakan adalah Hejian Jue? Mengapa itu mengandung 11 kekuatan atribut, dan mengapa kamu bisa menghancurkan armor senjata tingkat tinggiku? Petik 2. Aku tidak puas, aku tidak puas. Xia Kuan ketakutan dan marah, sampai sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia dikalahkan. Kecuali Tuo Bai Yingying, semua orang memandang Tan Yun, yang berdiri di udara dengan tampilan acak-acakan. Jika mereka tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa Tan Yun, yang memiliki 3 level di Saint Soul Realm, benar-benar mengalahkan Xia Kuan dari Great Perfection of Saint Soul Realm. Meskipun Tan Yun tampak sedikit malu, semua orang tahu bahwa Tan Yun belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak memikirkan bahwa 5,5 tahun yang lalu, Tan Yun memainkan adegan formasi pedang besar di platform kehancuran. Meskipun semua orang tidak tahu formasi pedang Hongmeng to Divine, menurut pendapat mereka, karena Tan Yun mengalahkan Xia Kuan tanpa menggunakan formasi pedang sekarang, itu berarti kartu Tan Yun belum ditampilkan. Semua orang luar biasa. Semua orang mengira Tan Yun akan menggunakan formasi pedang untuk melawan Xia Kuan, tapi hasilnya tidak. Anak magang. Di lantai atas, Yu Wenfeng tidak peduli dengan kekuatan yang mengejutkan tantangan lompatan katak Tan Yun. Dia meraung dengan suara serak, cepat lari dari platform tinggi dan menyerah. Puluhan ribu murid penegak hukum dan murid inti penegak hukum, beberapa dengan ekspresi cemas, beberapa dengan air mata, memandang Xia Kuan yang jatuh, dan berteriak. Kakak, menyerah. Kakak, lari dari platform tinggi. Bersila ke telinga kecemasan dan kepanikan tuan dan rekan penegak hukum, Xia Kuan mengabaikan darah di wajahnya, berbalik ke udara, memuntahkan kekuatan spiritual dari tubuhnya, dan terbang ke puncak 10.000 meter jauhnya. Tan Yun berdiri di udara, rambutnya yang acak-acakan beterbangan, dia tampak seperti dewa kematian, menatap Xia Kuan yang sedang melarikan diri. Tidak ada belas kasihan di matanya, dan beberapa hanya niat membunuh tanpa akhir. Selama penerbangan Xia Kuan yang goyah, dia tidak lupa melihat ke belakang untuk melihat apakah Tan Yun mengejarnya. Melihat Tan Yun tidak mengejarnya, dia merasa lega. Ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari tepi platform tinggi, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan melesat ke arah penonton. Pada saat yang sama, raungan terdengar di langit, Tan Yun. Aku tidak yakin, aku akan bertemu lagi lain kali. Kalau begitu, aku harus membiarkanmu mati. Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, cibiran terdengar seperti guntur, sayangnya kamu tidak punya waktu lagi. Langkah Dewa Hongmeng. Dengan kilatan sosok Tan Yun, dia mengangkangi kekosongan lebih dari 10.000 kaki. Tepat ketika Xia Kuan hanya berjarak 1 kaki dari tepi peron, Tan Yun jatuh dari langit, mengangkat tangannya, menekuk lengannya, dan membenturkan sikunya ke bahu Xia Kuan. Tidak, kaca, kaca. Jeritan hati Xia Kuan ditelan oleh 2 tulang yang melumpuhkan. Namun, Tan Yun menghancurkan bahu Xia Kuan dengan kedua sikunya, darah memercik, dan 2 lengan yang patah jatuh ke dalam kehampaan. Tuan, selamatkan aku. Xia Kuan mematahkan lengannya dan menyemburkan darah, dan meratap dan melemparkannya ke atas panggung. Anak magang. Tubuh tua Yuan Fengjun bergetar, matanya berlinang air mata, dan dia menatap Tan Yun dengan memohon, Tan Sengzi, tolong maafkan aku seumur hidupku. Petik 2. Tan Yun mencemooh Yuan Fengjun, terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain, segera menukik ke bawah, dan berkata dengan suara yang dalam, Xia Kuan, aku akan mengirimimu pesan sebelum kamu mati, tidak peduli siapa yang mendukungmu,
kamu akan melakukannya. Hanya ada satu yang menyinggungku. Itu kematian. Wow, Tan Yun jatuh ratusan kaki di langit, dan pedang terbang ungu menghilang dari udara tipis dari tangan kanannya, dan memasuki cincin alam semesta. Segera, Tan Yun meremas kepala Xia Kuan dengan kedua tangannya secara tiba-tiba, dan menariknya ke dalam pelukannya, lutut kanannya tiba-tiba mengenai wajah Xia Kuan. Tidak, ledakan. Saat jeritan yang mendinginkan punggungnya terputus, kepala Xia Kuan pecah berkeping-keping seperti semangka. Ketika 10 jiwa suci spasial bergegas keluar dari mayat bersama-sama, mereka dicubit sampai mati oleh tangan Tan Yun, dan dimusnahkan menjadi abu. Ledakan. Tan Yun mengayunkan kaki kanannya ke tubuh tanpa kepala Xia Kuan, dan tubuh itu jatuh seperti bola meriam di depan para murid penegak hukum di puncak. Tan Yun berdiri di langit, menatap Yuan Fengjun, yang tampak sedih, dan mengucapkan setiap kata, penegak hukum Penatua, maaf, putra ini telah mengecewakanmu lagi. Petik 2. Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya, mengibaskan darah di jubah putih, mengambil langkah lembut, muncul di puncak, dan meminta maaf kepada Mu Mengging dan Song Wu Xiao, aku membuatmu khawatir. Petik 2. Mu Meng maju selangkah dan membantu Tan Yun merapikan rambutnya yang berantakan, dan berkata dengan lembut, tidak masalah, selama kamu aman, saudari Xiao dan aku akan bahagia. Petik 2. Pada saat ini, Tante Xuanzong di atas Yulou menatap mata Tan Yun, penuh persetujuan dan keterkejutan. Tan Yun benar-benar tidak membohongi dirinya sendiri, semakin tinggi wilayahnya, semakin kuat kemampuannya untuk menantang. Sen Subing menatap Tan Yun, dengan tatapan pemujaan yang tak terhentikan di matanya. Di antara ratusan ribu murid, Zhong Liuxin, yang mengenakan gaun hijau dan menutup bulan, memandang Tan Yun dan hatinya terkejut. Ketika saya berada di tahap ketiga dari alam jiwa suci, saya hanya bisa membunuh alam jiwa suci. Lawan 7 kali lipat. Tapi dia bisa membunuh musuh dari Saint Soul Realm Dzogchen, dia benar-benar monster yang belum pernah terlihat dalam sejuta tahun. Petik 2. Juga, rahasia apa yang dia miliki, dan apa praktiknya? Misteri, dia adalah misteri. Ketika Zhong Liuxin diam-diam berpikir, di puncak, para murid penegak hukum menangis. Xia Kuan adalah idola yang dipuja oleh para murid penegak hukum, dan bahkan jiwa yang mereka banggakan. Sekarang mereka telah menyaksikan Xia Kuan dibunuh oleh Tan Yun, lapisan 3 dari alam jiwa suci, beberapa dari puluhan ribu murid penegak hukum menangis, dan beberapa mengalami trans. Mereka bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. Ketika mereka melihat Tan Yun, mereka akan memikirkan Tan Yun membunuh ratusan murid penegak hukum di Platform of Destruction lebih dari 5 tahun yang lalu. Pikirkan adegan di mana Tan Yun membunuh Zhao Wansha, putra penegak hukum. 1 tahun yang lalu, Tan Yun memaksa Yuan Feng untuk berlutut dan secara pribadi membunuh putra penegak hukum Yuan Zi. Baik hari ini atau di masa depan, Tan Yun adalah mimpi buruk para murid penegak hukum. Mimpi buruk yang berkepanjangan. Mereka takut. Ketakutan dari lubuk jiwa. Melihat mayat Xia Kuan, para murid dari berbagai pembuluh darah yang berpartisipasi dalam kompetisi inti 10 saluran, tampak serius, dan tidak pernah memandang rendah Tan Yun. Di lantai atas, Yuan Fengjun memikirkan kematian putranya dan kematian muridnya hari ini. Hatinya terdengar seperti binatang buas yang mengaum, Tan Yun, tetua penegak hukum bersumpah bahwa dia akan menjatuhkanmu. Petik 2. Setelah mengambil keputusan, Jun Yuan Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Tan Yun memenangkan game kedua. Sekarang, game pertama dan ketiga. Petik 2. Mendengar itu, orang suci dari 5 jiwa dan 1 garis mengenakan gaun biru muda, Luo Ruoshui, dengan sudut rok terbang ke atas, menyapu ke platform tinggi. Sosoknya yang indah menjulang di bawah belenggu rok biru, 3000 sutra hijaunya terbang tertiup angin, dan wajahnya yang seperti ikan dan angsa liar menjelaskan apa artinya tidak tergesa-gesa. Sebagai kecantikan pertama dari 5 jiwa gerbang suci, dia menarik perhatian murid laki-laki segera setelah dia naik ke atas panggung. Keindahan seperti itu jarang terjadi, dan satu-satunya cara untuk menjadi menggoda adalah itu. Pada saat yang sama, tidak ada yang akan meremehkannya, karena dia terkenal. Ketika dia adalah murid dari alam jiwa ilahi dari Sekte Suci, dia menjadi terkenal dalam pertempuran pertama dan menjadi yang teratas dalam daftar suci, dan dikanonisasi sebagai orang suci dalam 1 langkah. Orang suci harus menang.
Ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan satu baris berteriak dan bersorak. Wow, pada saat ini, Danmai Dongying menggambar di platform tinggi dengan ekspresi serius, dan berdiri menghadap Luo Ruoshui. Dongying menatap Luo Ruoshui, posturnya yang tinggi dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Pertempuran daftar suci, ketika aku kalah darimu, aku berkata bahwa suatu hari, aku akan menebasmu. Petik 2. Luo Ruoshui menatap Dongying, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Kamu bukan lawanku selama pertempuran daftar suci, dan sekarang kamu bahkan tidak lebih. Petik 2. Nada yang besar. Dongying melambaikan tangan kanannya, dan pedang terbang keluar dari tangannya. Pedang itu menunjuk ke arah Luo Ruoshui. Pedang yang cerah, kirim kamu ke jalan. Petik 2. Mengapa kamu membutuhkan pedang untuk membunuhmu? Luo Ruoshui berdiri tegak dan tidak bergerak, menghadap Dongying dengan postur atasan. Mencari kematian. Suara Dongying melemah, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan kematian yang mengerikan. Kekuatan kematian seperti awan setinggi ratusan kaki, menutupi Dongying. Jelas Dongying adalah jiwa kematian. Membunuh. Di awan gelap yang dibentuk oleh kekuatan kematian, suara Dongying terdengar. Tiba-tiba, awan gelap kematian tiba-tiba membengkak, seperti gelombang hitam, menelan Luo Ruoshui tidak jauh. Ketika Luo Ruoshui ditelan, apa yang dia tinggalkan untuk Tan Yun dan semua orang masih meremehkan. Su, Ho, tiba-tiba, di atas meja yang ditutupi oleh kekuatan maut, sinar pedang yang dipadatkan dari kekuatan maut naik tegak atau diagonal ke langit, menghancurkan langit dan menembus kehampaan. Setiap pedang Dongying penuh dengan kematian dan aura yang kuat. Karena jiwa Tan Yun hanya sekuat tingkat ke-9 dari alam jiwa suci, tidak mungkin untuk melihat proses pertempuran sengit dari dua putri dari alam jiwa suci Dzogchen. Karena dia tidak bisa melihatnya, Tan Yun mengabaikannya begitu saja. Pada saat ini, suara terkejut Tuo Baiying terdengar dari telinga Tan Yun. Luo Ruoshui, kecepatannya sangat cepat, gerakannya sangat kejam, Dongying akan mati. Petik 2. Saudaraku, jika kamu bertemu Luo Ruoshui, hati-hati dengan orang ini kuat. Suara Tuo Baiying jatuh, dan teriakan tragis Dongying tiba-tiba terdengar di platform tinggi yang ditutupi oleh kekuatan kematian. Petik 2. Jeritan semacam ini, seolah-olah Dongying melihat sesuatu yang sangat menakutkan, itu akan keluar. Jeritan penuh kengerian dan keputusasaan segera terdiam, dan segera, kekuatan kematian yang menjebak platform tinggi itu menghilang. Ketika lebih dari 3 juta murid melihat pemandangan di atas meja, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka semua menghirup udara. Wajah Zhongwu Xiao dan Mu Mengqi pucat. Tan Yun menatapnya, alis pedangnya berkerut, tapi dia melihat Dongying terbaring di genangan darah. Ada 5 lubang darah di dahinya, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Seluruh tubuhnya tidak terluka. Jelas, ketika dia menyerang Luo Ruoshui dengan pedang, dia dibunuh oleh Luo Ruoshui. Centang untuk centang. Di samping mayat Dongying, wajah Luo Ruoshui tanpa ekspresi dan ramping, dan 5 jari ramping tangan kanannya berlumuran darah. Darah mengikuti paku dan menetes ke meja, memercikkan bunga-bunga indah dari darah. Orang suci itu perkasa. Santo, kami memujamu. Tiba-tiba, ratusan ribu murid dari 5 jiwa dan satu baris berteriak. Menghadapi sanjungan dan sanjungan, Luo Ruoshui menutup telinga padanya, matanya yang dingin melayang ke arah Tan Yun dan Tuo Baiying. Pada saat ini, suara Jun Yuanfeng dari Yulou berkata, di game ketiga, Santo 5 jiwa Luo Ruoshui menang. Petik 2. Wow, tangan kanan Luo Ruoshui bergetar, dan setelah mengocok darah, dia terbang dari platform tinggi dan muncul di puncak. Saat melewati Tan Yun dan Tuo Baiying, Zhu Qiki dengan ringan berkata, kalian berdua sebaiknya tidak bertemu orang suci ini. Petik 2. Kalau tidak, Dongying akan menjadi akhirmu. Setelah mendengar ini, Tuo Baiying mencibir dan berkata, saya harap Anda tidak bertemu saya, jika tidak, saya akan membuat Anda lebih jelek dari Dongying. Petik 2. Setelah mendengarkan, Luo Ruoshui tersenyum dan berjalan melewati Tan Yun dan Tuo Baiying dengan jijik. Tan Yunjian sedikit mengernyit, dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian di game keempat game pertama, Sima Lingheng, putra bijak Feng Lei, bermain melawan Feng Xixi, jiwa binatang itu. Sima Lingheng, yang memiliki atribut ganda angin dan guntur, dan Feng Xixi,
yang mengilhami jiwa suci binatang buas untuk mengerahkan kekuatan 10 kali lipat, masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka dan meluncurkan pertempuran hantu dan roh yang mengejutkan. Setelah setengah jam pertempuran sengit, Feng Zishi dikalahkan, dengan darah mengalir di mulutnya, mencengkeram luka pedang yang menembus dadanya, dan melarikan diri dari platform tinggi dan jatuh ke genangan darah. Ketika Yuan Fengjun mengumumkan bahwa Sima Lingheng telah menang, di lantai atas, Sima Yu, kepala gerbang suci Feng Lei, tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Dia cukup puas dengan cucu Sima Lingheng. Wow, Sima Lingheng melakukan tendangan voli di depan Tan Yun, menatap Tan Yun dengan merendahkan, dan berkata dengan galak, "Semut, sebaiknya kamu berdoa agar kamu tidak bertemu denganku di duel berikutnya. Jika tidak, anak suci ini akan memberitahu kamu apa hidup lebih baik daripada mati." Petik 2. Setelah itu, Sima Lingheng melirik Tuoba Yingying, "Sama denganmu." Tuoba Yingying dan Tan Yun menutup telinga, tetapi niat membunuh muncul di hati mereka. Dalam pertempuran menentukan 6 jam berikutnya, ada sorak-sorai dan tangisan dari waktu ke waktu di puncak. Dalam pertempuran, seorang ahli terkenal menghancurkan kemenangan, dan seorang murid terkenal terluka parah dan meninggal secara tragis di platform tinggi. Saat matahari terbenam seperti darah, dan game ke-16 pertama berakhir. 16 pemain yang maju ke babak kedua semuanya kuat, berkekuatan sedang, jenius di antara para jenius. Mereka adalah, Tan Yun dan Tuoba Yingying, semuanya maju. 5 jiwa dan 1 urat Luo Ruoshui. Feng Lei, Sima Lingheng, Sima Lingrou, Gekin, semuanya maju. Jiwa kuno Su Yuxiao dan Jiang Yang Cheng maju. Jiwa suci, Dongfang Siki dan Luo Shengze maju. Fei Xiong, Zhu Geke, dan Jin Shaohong di barisan jiwa binatang semuanya maju. Feng Qingxin maju. Qimai Xie Xiong maju. Fu Mai Zhu Junyu maju. Di lantai atas, Yu Wenfeng berdiri menghadap matahari terbenam dengan ekspresi serius dan berkata dengan keras, "Menurut aturan kompetisi, dari kompetisi pertama hingga kejadian pertama, tidak akan ada gangguan di tengah. Oleh karena itu, 16 jenius yang memasuki game kedua sekarang akan menarik undian untuk duel kedua.